Halo semeton, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel pecinta bonsai. Nah jadi teman-teman, sudah lama sekali ya tidak menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada, pecinta bonsai sehobi. Jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman. Jadi ini bahan yang saya program dari nol ya teman-teman. Jadi dari awal dipecah hingga hasilnya udah sejauh ini ya, dari karakter akar sudah sebenarnya sudah oke ya teman-teman. Dari pecahan semuanya aman, jadi tidak ada yang mati. Jadi saya bisa bilang ini cukup berhasil ya untuk pemecahan akarnya. Tapi entah ini dari medianya atau dari cuacanya ya teman-teman, karena beberapa programan kimeng yang saya punya udah lumayan ya teman-teman performnya, artinya udah sangat bagus. Tapi yang satu ini agak stagnan ya teman-teman, karena ini kan programannya sudah lama ya, sudah hampir setahunan saya program, dari pecahan batang hingga saya putuskan untuk lengan-lengannya sudah sejauh ini. Tapi untuk calon top terusannya itu mati ya teman-teman, membusuk. Jadi seperti yang teman-teman lihat, saya sudah congkak bekas dari calon top sebelumnya karena memang membusuk, mati percabangan ya teman-teman. Dan problem yang atau masalah yang ditemukan lagi ya seperti yang di awal-awal teman-teman lihat di video, itu daunnya menguning ya teman-teman. Entah karena ini over pupuk, karena ini medianya memang saya campur dengan kotoran kambing karena mungkin terlalu panas, atau juga karena intensitas hujan juga ya teman-teman. Tapi setelah saya bongkar, untuk kondisi akar aman ya teman-teman, karena ada beberapa akar yang sudah lumayan besar, jadi ada juga yang masih kecil-kecil sekali. Jadi untuk akar yang besar terpaksa saya harus potong, karena memang tujuannya untuk regenerasi akar dan juga untuk membuat akarnya seimbang ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video, jadi itu saya potong akar yang besar, tapi sebagian besar akarnya masih kecil-kecil dan menumpuk ya teman-teman. Jadi memang harus ditata ulang lagi supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Seperti pohon-pohon programan kebanyakan, jadi sekarang lagi musim tren untuk programan akar ya teman-teman. Jadi kita harus juga mengikuti tren supaya supaya tidak ketinggalan. Jadi untuk akarnya sudah lumayan ya, saya bilang sudah cukup lah, tinggal nanti kita besarkan lagi, regenerasi akar lagi. Jadi tinggal ditata sedikit-sedikit saja seperti yang teman-teman lihat di video. Udah saya masuk di mode penataan akar ya, dan setelah saya cek juga tidak ada akar yang busuk. Jadi kemungkinan besar kenapa daunnya menguning itu juga karena jamuran, terus intensitas hujan dan medianya ya teman-teman. Jadi saya bisa bilang ini dari media karena over pupuk. Jadi tempatnya kecil, penyerapannya tidak maksimal, mengakibatkan bonsai itu stagnan ya teman-teman, atau daun menguning ya. Kalau ini tidak segera dibongkar teman-teman, tidak segera ditanganin, resikonya pasti akan mati lagi ya, percabangannya pasti akan mati lagi. Jadi kemungkinan pembusukannya juga akan makin ke dalam. Jadi itulah kenapa kalau untuk bonsai yang diprogram harus benar-benar diamati ya teman-teman. Jangan dibiarkan, supaya ketika ada perubahan sedikit atau ada masalah sedikit, jadi bisa teman-teman ketahui ya. Jadi untuk sementara untuk medianya saya bongkar, saya hanya tinggal tambahkan dekastar untuk penyubur daun saja ya teman-teman, karena memang dari segi pemupukan yang lain-lainnya kayak belum diperlukan. Kita akan recovery dulu untuk kondisi pohonnya supaya tidak ada cabang-cabang utama yang lagi mati.
Jadi sebenarnya perubahannya cukup ekstrim juga, karena saya sedikit ada lakukan memperjelas karakter untuk pecah batangnya ya. Jadi saya sedikit lakukan penuesan, dan untuk perantingan-perantingan yang saya gunakan juga cuman baru 3 ya teman-teman, atau percabangan yang akan saya gunakan untuk jadi batang utama ya. Jadi kalau untuk pohon ini untuk lengan ke pertama atau lengan yang paling bawah itu belum ya teman-teman, belum ada, karena belum ada titik tunas yang tumbuh, atau mungkin nanti akan saya angkat sedikit. Kita lihat di untuk terusan topnya, semoga nanti ada pertumbuhan di sana supaya nanti bisa saya pastikan untuk gerakannya apakah itu jadi yang kedua, yang ke pertama atau lengan pertama atau lengan kedua ya. Yang pastinya untuk top sudah saya finalkan. Kalau yang ranting yang cabang yang paling kecil itu, untuk aksen belakangnya juga sudah. Jadi untuk yang kedua untuk lengannya karena sudah besar dan gerakannya lumayan kaku ya, jadi ini udah nggak bisa dikawat lagi ya teman-teman. Walaupun seperti yang teman-teman lihat di video saya sedikit kawat, tapi kemungkinan nanti akan saya pangkas kurang lebih 1 cm atau 2 cm di mata tunas ya, supaya nanti bisa kita arahkan lebih terbentuk lagi lebih sedikit supaya pohonnya tidak terlihat kaku ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman sharing kali ini. Jadi kalau teman-teman ada yang punya masukan silahkan ya. Kalaupun ada yang salah dengan teknik yang saya gunakan juga silahkan dijabarkan di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar supaya nanti kita akan bisa memetik hasil yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi saya juga masih belajar, jadi jangan sungkan-sungkan pada teman-teman yang suka bonsai dan yang sudah selalu support channel ini untuk selalu memberikan masukan. Seperti yang video sebelumnya saya upload juga ada banyak yang memberikan masukan, itu terima kasih banyak. Jadi masukan-masukannya sudah saya tampung dan akan saya terapkan ya untuk di pohon-pohon yang saya miliki. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton channel Adi Aputra Londir, walaupun terkesan monoton tapi ini masih proses. Jadi untuk pohon bonsai itu prosesnya memang lumayan lama ya teman-teman, jadi sabar, nanti akan ada terobosan-terobosan baru. Jadi yang sudah setia jangan lupa tetap menonton channel ini ya. Salam satu hobi, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.